Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Arifin dengan NIM 4112510006. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Dian Nusantara, Tanjung Duren, semester 2. Ya, di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil pemaparan materi saya pada mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rian David Sinaulan, SEMMSI. Di sini saya memaparkan dua materi yaitu determinan matriks dan cross product. Determinan matriks ini saya hanya mempresentasikan atau memaparkan pada order 2x2 saja. Nah, sebelumnya determinan matriks adalah nilai skalar atau tunggal yang dihitung dari elemen-elemen sebuah matriks persegi secara notasi. Dari determinan matriks A ditulis sebagai A atau A. Ini merupakan rumus atau penulisan dari si determinan matriks A. Itu berisikan A baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom 2 itu dengan A baris 2 kolom 1, A baris 2 kolom 2. Nah, di sini cara mengerjakannya itu dengan menggaris silang antara A baris 1 kolom 1 dengan A baris 2 kolom 2. Selanjutnya A baris 1 kolom 2 dengan A baris 2 kolom 1. Nah, ini merupakan penjabarannya. Kenapa dikurang? Karena di sini determinan matriks ini menggunakan perkalian atau penyilangan. Jadi ketika kita mendapatkan rumus silang-silang seperti ini, maka penjumlahannya itu dikurang. Seperti ini. Ya, tentukan determinan A jika matriks A sama dengan 8 minus 5 3 4 dengan order 2x2. Ya. Ini mungkin langsung aja ditulis seperti pengertian sebelumnya, itu dengan mengalihkan silang antara baris 1 kolom 1 dengan baris 2 kolom 2, yaitu 8 dengan 4. Nah, kita tulis dulu 8 dikali 4. Oke, kita kurang dulu biar ngitungnya tuh gampang. Oke, karena ini merupakan perkalian silang, jadi tandanya itu minus. Oke, selanjutnya kita hitung si baris 1 kolom 2 dengan baris 2 kolom 1, itu dengan min 5 dikalikan dengan 3. Oke. Tutup dulu dikali sama 3. Oke, kita jabarin di bawah ya. Nah, penjabarannya dengan mengalihkan terlebih dahulu. Mungkin sini ya penjelasannya minus atau minus sama dengan plus. Oke, mungkin kayak gini aja. Jadi 32 ditambah dengan 15 hasilnya adalah 47. Ini merupakan cara pengerjaan determinan matriks dengan ordo 2x2. Lantas bagaimana penulisan ordo 3x3? Seperti ini. Kita masuk ke cross product. Nah, cross product ini merupakan perkalian silang juga, sama seperti si matriks determinan matriks tadi. Ya, cross product atau perkalian silang merupakan operasi antara dua vektor di ruang dimensi 3 atau R pangkat 3 atau di dalam satu kolom matriks yang sama, lalu menghasilkan vektor baru. Sama seperti ordo 3x3. Bedanya pada baris 1 dengan kolom 1 2 3 itu diisi oleh IJK. Jadi kita mencari dulu baris 1 kolom 1 2 3 nya. Nah, di baris 2 dan 3 di kolom 1 2 3 nya itu sudah mempunyai nilai seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita nyari nilai IJK nya itu?
Kalau misalkan kita cari I, ya kita abain dulu nih satu kolom I. Kolom I kita abain, yang anggap aja nggak ada. Kita nyari sekolom-kolomnya nih. Nah, caranya itu dengan mengalihkan silang kolom J dengan K, atau dengan baris sama kayak tadi. Ini cara mencari I. Terus gimana cara nyari J? Sama, cara nyari J itu sama kayak nyari cara nyari I. Oke. Caranya dengan mengeliminasi dulu kolom yang kita mau cari, ya. Tapi jangan lupain rumus plus minus plus. Oke. Nah, di bawahnya ada note nih jika ada soal. Nih. Karena untuk yang contoh pertama ini merupakan notasi A dikali notasi B. Nah, jika ada soal notasi 2A dikali notasi B, nah ini jelas ini, maka ada hulukan perkalian 2 dengan A, lalu hasilnya baru dikalikan. Jadi misalkan pada A nya itu, ya, nih di baris A nya itu adalah misalkan 2 1 3. Oke. Nah, karena di not tadi kalikan dulu, maka kita ubah dulu nih. Kita ubah kali 2 jadi 4 2 dan 6. Seperti baru kita jadikan kolom seperti ini. Oke, kita jadikan kolom matriks. Kita jadikan kolom matriks seperti ini. Jadi kalau misalkan yang ditanya tuh si notasi A dikali notasi B doang, misalkan angkanya 213 di baris 1, si A nya ini udah kita masukin aja 213. Tapi kalau misalkan di soal ada notasi 2A, nah jadi kita kali dulu baru kita jabarin di sini. Oke, baru jabarin di sini. Gitu. Nah, terus ada nih, akan tetapi jika 2 buka kurung, mungkin notasi ya, 2 buka notasi buka kurung A dikali B, nah, maka A dan B harus dikalikan 2 terlebih dahulu, lalu hasil 2 dikali A dan 2 dikali B, kan? Bagaimana? Mungkin pusing kan? Gimana sih? Oke. Jadi caranya itu dengan misalkan A nya itu 1, yang B nya itu 2. Nah, jadi caranya itu kita kaliin dulu semua. Jadi 2 terus yang B nya itu 4. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam kolom seperti itu. Jadi caranya itu dengan kalikan dulu nih si kolom si barisnya ini sebelum dia masuk menjadi kolom seperti ini. Setelah dikali baru dimasukkan ke kolom seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita skip aja ke soalnya. Oke, sini ada soal. Sini saya membuat soal yang pertama itu, ini masih dasar ya, jadi kita masukin aja soal. Gimana cari I? Nah, nih seperti tadi saya bilang, I nya ini kita abain dulu ya, I nya kita abain. Jadi
3 dikali 4. 3 dikali 4. Ini rumus. Semoga udah seperti ini. Oke. Mungkin ke soal selanjutnya lagi. Soal terakhir. Nah, sini baru ada yang namanya yang tadi mungkin sini ada sedikit pembetulan ya. Jadi ini kita buat karena dan minus di luar, jadi dikali dengan minus, jadi negatif 2. B nya ini menjadi 6 minus 4 8. Oke. I sama dengan 2. Selanjutnya J sama dengan dikali dengan minus yang ada di luar, jadi negatif 4. Terakhir kita cari si K-nya ini. K-nya ini kudu dicari teman-teman. Ngutang ditambah ngutang sama dengan ngutang 26. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi aljabar linear dan matriks. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.